Nah, permasalahannya kan selalu nanya, kalau saya udah beli kemudian rebound bagaimana? Kalau reboundnya kencang ya udah, berarti kalian cuma dapat jatah segitu aja. Ini adalah bagaimana kita memanage seberapa besar kita nggak kehilangan sejumlah uang dibandingkan kita mengejar profit maksimal. Karena kalau ngejar profit maksimal nggak kelar-kelar. Ya di market tuh nggak mungkin seperti itu. Yang di market adalah kita membatasi resiko seminimal mungkin. Nah, biarkan profit-profit ini yang akan bekerja sendirinya ya. Jadi ini yang perlu diubah dari mindset kita seperti itu. Oke. Oke, nah kita sambil ke sesi Q&A ya Om ya. Ini mungkin ada yang beberapa yang nanya nih. Bentar ya Om. Nah, cara tepat untuk menyadari kalau kita itu udah FOMO gimana Om supaya segera cut loss? Simple. Kalau kalian beli karena kalian ikut-ikutan, nanti ini kalian lihat running trade nih, atau lihat top gainer, ada saham bergerak kalian masuk, atau ada teman bilang, beli saham A, langsung masuk sebelah saham A. Setelah masuk kemudian kalian baru mikir, kok aku masuk ini ya? Atau kalian berpikir, wah habis masuk deg-degan. Biasanya itu FOMO. Karena logiknya begini, kalau kalian tuh ngerti apa yang kalian lakukan, kalian nggak akan deg-degan. Itu yang pertama. Kalian nggak akan deg-degan. Misalnya ya, let's say, kalian ngerti bahwa kompor itu panas, ya kan? Panci ini panas ya, panci ini udah nempel di kompor ya. Kalian ngerti, oh ini baru dimatiin, baru saya matikan kompornya, ada panci di atasnya, bekas masak Indomie misalnya seperti itu. Ini panas. Kalian akan ngerti, oh ini pancinya panas. Ketika mau pegang panci pun, kalian akan ngerti mana yang kalian pegang. Oh handle-nya, nggak asal comot kan. Tapi beda cerita ya, mungkin temen kos kalian lagi masak, mama kalian lagi masak ya. Kemudian mereka matiin kompor, ada panci itu kalian nggak ngerti. Kalian langsung comot aja. Maka akan, wah tangannya luka, terbakar kan, melepuh kan. Nah, sama di saham pun seperti itu. Kalau kita ngerti apa yang kita lakukan, ya kita ngomong soal resiko ya, semua ada resikonya. Tapi kita udah paham resikonya. Intinya seperti itu. Dan ketika kita paham resikonya, ya udah kita akan bisa menjalani dengan tenang, dengan hati yang tenang. Tapi kalau udah ngomong, udah FOMO, biasanya kalau FOMO itu gabungannya adalah FOMO, all in, greedy. Nah, itu gabungan jadi satu tuh biasanya tuh, ya. Udah FOMO, pakainya all in, kemudian rakus. Ya, udah dikasih cuan nih 2%, ya. Nggak mau TP. Karena apa? Karena berpikirnya bakal lanjut ke depan. Tapi itu nggak dianalisa ya, beda ya. Beda halnya kalian dengan kalian udah menganalisa ya, kalian yakin bahwa analisa kalian bener ya, kalian batasin resiko. Tapi enggak. Udah FOMO, pakainya all in, sekali masuk nimpuk semua. Misalnya kalian punya cash di Porto 100 juta, masukin 100 juta satu harga, kemudian dia naik 2 tik, 3 tik, ya kalian berpikir, siapa tahu naik. Udah naik 5 tik, nggak mau jual, dibanting ke bawah, tiba-tiba loss. Habis loss, mikirnya apa? Nanti juga pasti naik lagi. Nah itu udah jelas, itu pasti FOMO. Itu udah pasti nggak ada analisanya. Dan kalau trading seperti itu ya pasti nggak akan dapat hasil maksimal. Kalau kalian dapat cuan pun itu keberuntungan belaka. Makanya itu namanya judi. Karena kalian hanya keberuntungan aja. Beruntung ketika kalian beli pas mantul naik kenceng. Nah itu beruntung. Tapi ketika kalian beli ya kemudian dia diguyur ke bawah, kalian nggak ngerti kalian harus berbuat apa. Mau cut loss sayang, ya kan? Nggak ngerti, malah panik, malah ngeliatin monitor doang ya, malah mematung sendiri, wah stres ya. Akhirnya ya itulah yang namanya trading tanpa analisa, itu judi murni judi seperti itu ya. Jadi saran saya kalau ya ngerti FOMO dari mana ya kalian bisa ngerti lah kalian masuk karena apa. Jadi saya selalu bilang begini, kalau kalian masuk ke dalam sebuah saham, tanyakan 3 hal. Apa yang kalian beli, kenapa kalian beli, dan kapan kalian beli. 3 hal ini ya. Jadi apa yang kalian beli, terus kenapa kalian beli, dan kapan kalian beli. Kalau 3 hal ini kalian bisa jawab, itu kalian nggak FOMO berarti. Artinya kalian udah menganalisa. Saya ngerti, misalnya tadi saya beli pani, saya udah tahu. Saya mau ngincer pani nih. Saya udah tahu apa yang saya beli pani. Oke. Kenapa saya beli? Karena ada analisanya, ada akumulasi dan lain sebagainya ya. Ada area support. Kapan saya beli ya? Saya cari area supportnya. Nah, ketika terpenuhi 3 ini ya udah saya akan mencoba trading dengan lebih tenang. Ketika dibanting, saya nggak khawatir. Saya dibanting, wah ini saya kelihatannya bakal dalam lagi nih. Saya langsung cut. Saya coba cover bawah lagi. Wah, nggak bisa, saya langsung cut lagi. Nah, yang terakhir baru saya lebih berhati-hati ketika saya yakin saya gedein porsi di sana. Sehingga ketika dia mantul ke atas, loss saya ini yang udah yang kejadian ini bisa ke cover dengan floating profit saya seperti itu. Oke. Nah, ini lanjutin pertanyaan tadi ya Om ya. Ya. Pernah nggak Om berada dalam kondisi
misalkan ada satu saham Om itu all in langsung, satu portofolio gitu ya, langsung di satu harga. Karena Om yakin bahwa saham itu pasti akan lanjut naik. Kira-kira dari Om Ben sendiri pernah nggak ketemu kasus kayak gitu? Dan kalau misalnya memang ketemu, kira-kira ciri-cirinya apa tuh Om? Ya begini, contoh begini. Kalian ngerti ya? Ini ngomongin all in berarti ya? Kalian Ngomongin all in ya? ngomongin all in. Saya ngomongin all in gimana? Boleh nggak kita all in? Boleh-boleh aja. Jujur saya panik tadi, saya all in. Saya pencetnya langsung max cash tadi. Jujur aja begitu masuknya. Tapi kembali ini adalah kalau kita ngerti apa yang kita lakukan. Contoh misalnya ya, saya nekat lah all in di pani tadi, nekat jebret. Ketika saya nekat seperti itu, saya harus ngerti kapan saya harus cut. Artinya adalah ketika saya spekulasinya ini gagal, ya, saya harus tahu kapan saya cut. Ya. Nah, tahunya gimana? Kita harus berani all in atau enggak? Ya jelas kan harus analisa dulu dari semuanya yang tadi saya bilang ya. Dari akumulasinya gimana area supportnya, ada nggak pantulannya, kalian paham nggak pola pergerakannya, pola bid overnya, seperti itu. Ketika kita yakin ya udah berani aja. Kan intinya adalah masalah kalau sampai loss gimana? Ya. Kalau sampai loss ya di-cut aja. Udah gitu aja. Nah, ketika kalian berani disiplin seperti itu ya silakan all in. Tapi kalau kalian nggak berani ya jangan all in. Makanya pakai money management. Itu untuk melatih kalian sehingga ketika kalian gagal analisanya, gagal entry di sana dan lossnya itu kita bisa nanggungnya. Nggak sampai lossnya itu buat kita nggak bisa tidur. Nah, ini yang mesti teman-teman latih setiap hari. Nah, makanya saya bilang udah jangan mikir all inan dulu lah, mikir kita bagaimana kita pakai money management yang benar ya, pakai money management yang benar. Kalau memang kita sangat yakin sekali mau all in silakan, tapi pahami resiko. Artinya apa? All in itu semakin gede dana, artinya kalau sampai loss gede juga lossnya, kalau sampai cuannya juga gede, artinya risk dan rewardnya seimbang kan. Kita bisa nggak menerimanya? Menerima apa? Resikonya dulu, jangan mikir rewardnya. Resikonya kita bisa nggak menerima? Kalau nggak bisa, bagaimana ya jangan dilakukan. Seperti itu kalau dari saya. Oke, thank you Om jawabannya, mantap banget. Kita lanjut ke sesi Q&A lain ya. Nah nih, Om semisal pertama menarik dari running trade, langkah Om Ben yang dilakukan itu mulai dari apa dulu sih Om? Saya biasanya kalau dari running trade lihat ada saya yang menarik, kalau saya pribadi, saya langsung buka trade booknya aja, order booknya, saya lihat bid overnya seberapa, kemudian saya lihat berapa persen kenaikannya. Oh, kenaikannya misalnya masih 3% atau 4%. Setelah itu, saya langsung lihat chartnya dulu. Saya langsung lihat chart, cepat. Dan itu harus cepat ya, saya buka chartnya, saya lihat, oh areanya seperti ini. Kalau memang kenaikannya spike harganya sudah terlalu tinggi, saya akan mencoba buka di chart menitan, cari pullback, artinya area koreksinya. Karena sebuah saham yang naik kenceng, biasanya itu akan ada bantingan lagi nanti. Ya, akan ada bantingan. Saya biasanya masuknya di bantingan itu. Bukan ketika dia ngejar harga. Saya jarang, untuk posisi saham seperti sekarang ya, market seperti sekarang, saya jarang ngejar harga. Artinya ketika ada sebuah saham lagi spike, ya udah, saya akan pantau itu, kemudian saya akan lihat entry-nya di mana. Waktu di kelas Bali kemarin ya, di Cuanmologi Bali, saya kasih contoh saham Hoki waktu itu. Hoki lagi spike ke atas kemarin ya, dari harga 125 naik ke 130, 132. Nah, saya bilang sama teman-teman di kelas waktu itu, yuk kita bedah saham Hoki, cari entry-nya di mana. Saya buka chart menitanya, saya lihat, oh ini ada area support resist di mana nih di chart menitan nih. Nah, ketika dia turun ke bawah, nah itu area beli kita, ya area beli bertahap kita di sana. Dan waktu itu saya berhasil dapat Hoki dari harga 131 kalau tidak salah, saya jual di 137 kalau tidak salah. Ya itu kita scalpingnya begitu. Saya model scalpingnya begitu. Saya tidak akan langsung masuk ke saham yang lagi spike bergerak karena saya nggak bisa analisa. Intinya adalah saya harus mencari di mana area supportnya, area entry terbaik menurut saya ketika dia menguji support, bukan ketika dia lagi kenceng ke atas. Kalau memang marketnya seperti dulu, lagi ramai atraktif ya, kita HK di respon market, ya nggak apa-apa, HK aja. HK bertahap aja nggak apa-apa. Tapi market sekarang kan nggak seperti itu. Marketnya berbeda ya. Jadi ya yang saya lakukan ya saya lebih berhati-hati aja. Lebih baik saya nggak trading di saham tersebut, nggak dapat, daripada saya harus trading tapi beli tapi nggak pakai analisa dan akhirnya saya berakhir loss. Ya, jadi saya memilih saya lebih berhati-hati aja seperti itu. Oke, chart time frame berapa tuh Om kalau boleh tahu yang dipakai? Ini pasti banyak yang nanya juga ya. Time frame-nya ya tadi ya.
time frame chartnya? Menitan kayak berapa? Apakah 1 jam, 4 atau menit mungkin ya. 15 menit? 1 menit? 1 menit. 1 menit. Oh, oke. 1 menit. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini banyak juga nih yang nanya. Sahamnya saya cut loss, udah gitu langsung terbang. Solusinya gimana, Om? Solusinya gimana? Susah juga ya, Solusinya Om. ya udah mau ngomong enggak, tapi nasib lah ya. Ngomong gimana lagi? Habis cut loss terbang. Solusinya adalah teman-teman harus ngerti. Coba misal hari ini kalian cut saham A. Habis kalian cut sahamnya terbang. Coba pelajari TA-nya. Jangan-jangan kalian cut-nya di support. Jadi kalian belinya di resist ya karena kalian FOMO. Let's say ada sebuah saham resistnya 120, supportnya 105. Oke. Ya. Kalian beli 118 misalnya kan. Akhirnya dibawa turun kan. Mau dibawa turun, nggak mau cut, nyangkut di atas sampai 106. 118, 106 itu kan cukup dalam ya. Itu lumayan lah ya. Itu minus 10% ada kali. Nah, itu kan cukup dalam. Wah, kalian mikir, aduh nih, nggak bisa nih. Nanti kalau jebol ke bawah nih, sampai ke 100 nggak kuat. Tapi kalian nggak pernah cek support dan resistnya di mana. Kalian cut di sana. Kalian cut di 106. Ternyata support kuatnya di 104. Turun sedikit, kemudian mantul sahamnya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kalian posisinya di support, malah kalian cut loss. Harusnya di situ kalian beli, gitu loh. Jadi makanya penting kita mengerti, mengerti di mana posisi sahamnya. Makanya saya bilang TA itu membantu kita mengerti posisi sebuah saham sedang di support atau di resist. Kalau di resist gimana ya? Kalau mau beli hati-hati. Kalau sampai gagal breakout ya harus siap cut seperti itu. Oke. Nah, ini relate balik lagi ya ke pertanyaan ARB sebelumnya ya, Om. Kan tadi Om Ben berarti pernah cerita ya, beberapa pernah ketemu tuh saham yang dari bottom fishing gitu kan. Kira-kira cara screeningnya gimana sih Om? Saham yang di bottom fishing itu, apakah ada cara screening khusus atau kita memang suka pantau aja sahamnya gitu loh? Kita cari dekat-dekat area supportnya gitu. Jadi biasanya begini, kalau ada sebuah saham lagi koreksi ya, lagi merah, misalnya kalian nemu di top loser lah, ada saham merah hari ini, itu coba kalian lihat areanya di mana, support dan resistnya. Kemudian ketika dia merah itu distribusi atau malah akumulasi. Nah, itu yang mesti kalian lihat. Nah, saya biasanya menemukan beberapa saham itu koreksi tapi dikumpulin, diakumulasi. Ya, diakumulasi, bahkan ini koreksinya udah ekstrim, misal let's say udah koreksi 4 kali atau 5 kali seperti itu ya. Itu kita lihat TA-nya. Jangan-jangan itu besok bisa jadi area beli kita. Ya. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau ngomong soal screening ya pakai top loser itu aja. Karena kalau sebuah saham lagi jelek, lagi merah, volumenya kecil, mau pakai screener apapun nggak akan nongol kan. Yang Iya, betul. yang nongol di screener biasanya kan ada volume kencang ya, breakout EMA 10, breakout EMA 20. Nah, ini kan lagi breakdown ke bawah, cari pantulan. Contoh hari ini saham Tron, saya dari ini juga dapat saham Tron ya, PRON. PRON itu area supportnya saya lihat di area 280-an hari ini, 280-an. Tadi saya cukup telat sebenarnya sih, cuma saya sempat dapat di harga 290-an. Saya buang di 300 tadi. Saya buang di 300 dulu ya, karena technical rebound doang kan, memang mau ambil pendek aja kan, dan kemudian dibawa turun lagi kan. Nah, itu udah di area support. Jadi saham ini bisa jadi pantauan. Apakah saham ini akan terkoreksi uji support lagi ya, ketika di support buangannya gede nggak? Jangan-jangan udah nggak ada buangan gede malah dikumpulin terus ya, kita bisa nyicil beli di area-area tersebut ya. Nanti kalau udah naik, cari area resistnya, mau buang sebagian ya nggak apa-apa. Karena posisinya kan kayak saham Tron ini koreksinya dari 400-an kan sampai sekarang di 28 cukup ekstrim koreksinya menurut saya capnya. Nah, ini bisa jadi pantauan. Ya, itu yang bisa buat saya jadi tambahan watchlist untuk besok seperti itu.